Fis ya. Ini pertanyaannya, ceritain dong dari awal gimana Bapak bisa ketemu sama istri. Waduh, ceritanya panjang. Ceritanya Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa klik like-nya dan juga klik komentar untuk masukan dan saran, dan juga jangan lupa klik subscribe-nya untuk berlangganan dan bisa melihat video terbaru dari kita. Dan jangan lupa klik tombol lonceng yang seperti ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sansa Wijaya di channel Sansa dan Suci. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat. Dan sekarang kita lagi dalam menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Semoga yang menjalankan diberikan kelancaran dalam menunaikan ibadah puasanya dan diberikan kesehatan. Dan juga untuk saudara-saudara kita dengan lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilindungi dari wabah yang saat ini sedang menghubungi. Oke, untuk teman-teman, kali ini saya buat videonya ini sedikit berbeda ya, karena belum ada beberapa teman dari komentar bikin konten yang lain gitu kan. Nah ini kali ini saya akan buat konten, itu konten tanya jawab ya. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Nah ini mungkin akan saya jawab pertanyaan dari teman-teman. Tapi ya sebelum saya mulai, jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, dan kalau misalkan ada yang harus komen, silahkan komentar aja. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, dan saya ucapkan terima kasih banyak dan ikutin terus di channel Sansa dan Suci. Oke teman-teman, sebelumnya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ini pertanyaannya dari Abib Sultan Putra apa ya ini? Ini ada pertanyaannya itu bisa seromantis itu di pasangan, bagaimana caranya ya bang? Aduh, pertanyaannya. Oh iya, kali ini aku tadinya mau sama istri itu, karena berhubung kali ini saya lagi nggak di rumah dari tempat kerja, jadi saya lagi di kontrakan gitu, jadi nggak sama istri, jadi ya bapak ya saya jawab sendiri aja. Tuh, kalau ngebahas tentang romantis, jujur aja saya itu nggak romantis orangnya. Justru kadang istri saya sendiri yang menjadi saya untuk cara romantis itu seperti apa gitu. Karena saya tuh orangnya sebenarnya cuek, dingin. Ya kadang istri saya juga sebel sama sifat saya. Tapi kadang-kadang saya gimana caranya, saya bukan menuju untuk jadi romantis gitu, tapi saya ingin jadi yang harmonis gitu. Tapi kadang-kadang saya selalu berpikir gitu kan, gimana caranya biar istri saya senang gitu kan, dia lakukan suatu hal yang dia sukai, itu kan menjadi suatu hal yang romantis gitu. Saya nggak mengajar hal yang romantis karena saya nggak bisa romantis gitu. Jadi saya lebih cenderung bagaimana caranya kita membangun suatu hubungan dalam kutip yang sudah rumah tangga ya. Yang rumah tangga itu bagaimana caranya kita menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis. Karena kenapa saya pilih harmonis gitu? Karena romantis butuh harmonis gitu ya. Gitu. Jadi kalau untuk jawaban untuk Habib Sultan Putra, saya nggak romantis gitu, tapi saya berusaha untuk menjadi yang harmonis. Nah terus yang saya kasih saran juga nih untuk Habib Sultan Putra, pertama, kalau pengen bisa jadi pasangan yang romantis atau di hadapan pasangan yang romantis, cuma satu, cari dulu pasangannya deh gitu ya. Oke, lanjut. Untuk ini ada pertanyaan yang kedua dari Fish 12 ya, Fish ya. Ini pertanyaannya, ceritain dong dari awal gimana Bapak bisa ketemu sama istri. Waduh, ceritanya panjang. Saya bisa ketemu sama istri saya banyak perjalanan yang berliku-liku. Pertama dulu saya itu nongkrong main sama teman-teman cowok, itu banyak kan cowok ya, dia nongkrong bawa teman pasti bawa pasangannya dong. Jadi saya di situ ya, saya nggak bawa pasangan, selalu nggak bawa pasangannya, kadang saya ikut, kadang saya cowok-cowok semua gitu kan. Nah pas ini singkatnya aja ya, terus ada teman saya bilang, ini
saya punya kontak nih cewek gitu kan, posisi saya waktu itu saya lagi jomblo. Terus itu dikasih kontaknya, terus sama saya dia waktu waktu masih zaman BB. Waktu itu saya invite tuh nomor pinnya. Dan tahu nggak, istri saya itu dulu tuh cuek gitu. Hampir 1 bulan saya nunggu ternyata nggak di oleh gitu kan. Hampir saya mau ya nggak jadilah untuk berteman di BB. Setelah 1 bulan kemudian dia ternyata add saya juga gitu kan, callback saya, dan akhirnya kita berteman. Setelah dari situ saya komentar, saya chat dia dengan ping gitu kan, ping. Seminggu dia baru balas. Dan aku sempat mikir gitu, ini cewek kok kecantikan banget, sudah mahal, sudah gitu. Ya udah aku biarin dari situ, aku nggak bakal berharap gitu kan. Oke, terus dari situ istri dia balas pun itu juga hanya saya nunggu 1 hari, dia cuma hanya balas di malam hari, karena posisi waktu itu dia emang lagi kerja, terus dia emang sibuk kerja gitu kan, jadi dia hanya balas saat pulang kerja, dan itu pun juga hanya singkat padat jelas sudah. Akhirnya dari situ aku semakin penasaran, ini cewek kok jutek banget gitu kan, tapi ya untung cantik lah gitu kan. Terus dari situ saya coba untuk pendekatan, dan akhirnya kita memutuskan untuk janjian ketemuan. Di situ ada satu momen yaitu di daerah terminal Cibadak gitu kan, daerah terminal Cibadak. Kita janji ketemuan hari Senin waktu itu. Pas hari Senin dia datang duluan, datang awal di terminal, dia hampir nunggu 1 jam dulu datangan saya. Dia sampai nunggu lama, dan akhirnya ya kita ketemu di situ. Akhirnya kita jalan-jalan, pas hari jalan-jalan, tapi ada hal yang bikin saya kesel ada, tapi lucu juga ada gitu. Dari istri saya itu, saat itu saya pulang kemalaman pada hari pertama. Setelah itu kita perjalanan jauh pakai motor, kehujanan, terus kita mampir dulu makan nasi goreng di pinggir jalan. Terus ya sengaja bercanda sama tukang jualan nasi goreng itu. Terus saya bercanda, itu bilang gini, ini kebetulan orang Jawa, aku panggilnya mas, tolong doain ya, ini istri saya lagi hamil muda gitu. Terus masih jawab, oh pantesan, saya juga tadi mau ngomong gitu, ini kayaknya pasangan pengantin baru gitu. Di situ kita diam, kok connect gitu. Dan akhirnya intinya ya kita berjodoh gitu. Tapi di balik sebelum kita menikah, kita hubungan 2 bulan, 2 bulan. Situ saya karena ada tugas pekerjaan, saya harus LDRan sama istri saya 5 bulan LDR di situ. Jadi hubungan pacaran ke jenjang pernikahan itu saya hanya 7 bulan. Itu pun juga 5 bulan ini saya LDR gitu, karena posisi waktu itu saya kerja penempatan di daerah Batang Pekalongan waktu itu. Setelah lama-lama berjalan, saya langsung telepon dia, kamu menikah gak sama aku? Ya udah gitu, akhirnya kita nikah. Masih ingat pernikahan gitu, di bulan Agustus. Oke, itu ceritanya ya gitu. Mungkin nggak bisa cerita mungkin gitu. Jadi intinya kita ketemu di hari Senin gitu, terus kita LDRan selama 7 bulan. Selama 7 bulan itu pun kita menjalani hubungan pacaran, mungkin ta'arufan ya. Terus 7 bulan itu pun kita nikah. Jadi udah lama proses kita waktu itu. Oke, gitu. Terus selanjutnya ini dari Muhammad Afdal 90 ya. Ini sini follow me, thank you. Oke, siap, saya follow ya. Terus ada lagi ini dari, ini ada lagi ternyata ini kirim gua nih pertanyaannya. Oke, nggak apa-apa. Ini dari Vis 12 lagi, terus nanya, bapak nggak rindu sama area Tegal 1? Kangen ya, karena banyak sebenarnya semua tempat hal yang pernah aku kerjakan, karena emang hubungan saya kerja itu bisa nggak rolling, berpindah-pindah gitu kan. Betul, saya pernah di Batang, Pekalongan, terus di Tegal, dari Jawa Tengah bisa di Tegal. Banyak kenangan di Tegal, suasana Tegal yang ramah, budayanya yang masih kental. Yang paling
saya sukai di Tegal itu adalah khas teh poci di situ. Oke, saya kangen. Salam ya untuk anak Tegal. Ini ada lagi pertanyaan dari Irlia. Kok mirip sih Pak? Kok mirip sih? Oh, ada pepatah katanya kalau orang pacaran itu terus mukanya mirip, biasanya jodoh. Nah, itu terbukti oleh saya, hanya saya nikah gitu. Tapi yang enggak ya harus percaya di situ juga sih. Terus ada lagi pertanyaan dari Kang Rijal nanya, oh ini Kang Rijal, teman kerja nih. Kang Rijal ini adalah bos batu akik ya. Ini keren nih, bos batu akiknya banyak sih, sampai sering baik, sering juara dari harga. Ini kok jadi promosi sih Kang ya? Wah, ini aku jadi promosi punya kamu nih Kang. Oke, batu akiknya tuh mahal-mahal, bagus pokoknya ya. Terus untuk pertanyaannya di sini ada pertanyaan, mau tanya itu yang pakai kerudung siapa? Ya jelas sih aku lah Bang, gitu kan. Gimana sih Kang? Kang Rijal ini. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah ngasih pertanyaan. Udah aku jawab. Mungkin jawabannya maaf kalau misalkan belum kurang memuaskan. Untuk teman-teman yang lain yang melihat, silahkan teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan silahkan bisa diisi atau bisa berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Subscribe sekali lagi, jangan lupa subscribe dan komentar, like, dan bagikan untuk ke teman-temannya agar bisa tahu channel Sansan dan Suci dan bisa mengikuti perjalanan kita. Tanpa teman-teman saya tidak bisa menjalankan channel ini. Oke, terima kasih. Saya tunggu komentar, like, dan subscribe dari teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat menjalankan puasa. Selamat berbuka.